Chapter 3-4. Sungai Longyuan. Bergelombang tanpa henti, ombak menerjang tanpa henti, sungai yang tampaknya tak berujung, seolah-olah benar-benar ada seekor naga yang diam-diam bersembunyi di kedalamannya. Sungai ini adalah salah satu sungai terpenting di Kekaisaran Dali, dan membentang ribuan mil, airnya terus-menerus membentuk gelombang besar yang kemudian menabrak pantai, mengalir keluar dari Provinsi Longyuan. Oleh karena itu, provinsi ini dengan tepat dinamai menurut nama sungai. Malam. Melihat ke kejauhan, sungai Longyuan tampak seperti naga hitam besar, melingkari batas sungai, memberikan suasana yang megah, dan membuat pemandangan itu menakjubkan. Bulan yang cerah bersinar di antara awan seperti teratai dan angin malam yang bertiup melalui rumpun alang-alang menambah indah suasana lingkungan. Namun, hanya 100 li ke hulu dari Provinsi Longyuan, di atas pantai adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar mengenakan pakaian emas gelap. Dia berlari tanpa henti, melompat, bahkan lebih cepat dari cita tercepat. Cila, cila. Kecepatannya, di sela-sela berlari, menyebabkan tubuhnya merobek dan merobek udara di sekitarnya menciptakan gelombang yang mengepul, bergelombang dan bergerak seperti air sungai yang gelisah. Bahkan kuda 1000 li tercepat pun tidak secepat dia. Su. Saat dia berlari, tiba-tiba, di pantai di depannya, ada nyala api. Bayangannya berkedip. Akhirnya, ada suara banyak busur kokoh yang menembus udara, raungan yang menderu. Busur pengulangan derek terbang. Pria parubaya itu menghadapi pancuran panah, alisnya miring, dia melipat tubuhnya dan jatuh ke tanah, seperti selembar kertas yang menempel di tanah, dan entah bagaimana berhasil menghindari pancuran panah. Bai Haichan, kamu tidak bisa lagi melarikan diri. Keluarkan 9 Aperture Golden Pellet, dan peta mata air naga kuning tersembunyi, dan berikan kepada kami. Jika Anda bergabung dengan klan Fang saya, Anda tidak hanya akan terhindar dari hukuman mati, tetapi Anda juga dapat menjalani kehidupan yang kaya raya dan makmur. Anda yang telah berlatih ke tingkat ke-10 dari alam fana dan berada di batas antara alam fana dan ilahi, Anda akan menjadi tamu kehormatan klan Fang saya. Di bawah cahaya obor, orang dapat menghitung bahwa sekitar 100 orang telah mengepung pria parubaya bernama Bai Haichan ini. Di antara mereka, pemimpin berdiri, memegang tangannya di tengah pembicaraannya, menunjukkan kendali penuh atas situasi dengan sedikit ketidakpedulian. Dia mengenakan pakaian cerah yang megah, dengan rambut beruban di pelipisnya dan ekspresi wajah yang mencerminkan pengalamannya tentang dunia yang luas tetapi dengan mata yang sangat cerah yang memantulkan cahaya bulan seperti permata. Klan Longyang Fang, Fang Zesan. Bai Haichan berdiri tegak, memperhatikan pemimpin yang berbicara, dikelilingi oleh sekitar 100 orang, masing-masing dengan kekuatan penuh dan dibagi menjadi beberapa gelombang. Orang-orang dari gelombang dalam masing-masing memegang pedang menyilaukan yang tampaknya menyerap esensi cahaya dan pejuang. Orang-orang dari gelombang luar masing-masing membidik Bai Haichan dengan panah berulang mereka. Adapun mereka yang berada di paling belakang, mereka memegang obor dan memblokir setiap lubang yang mungkin dalam formasi. Mereka yang memegang panah berulang, bagian atas busur mereka dihiasi dengan burung bangau gading putih susu, dengan baut yang ditembakkan dari mulut burung bangau. Jenis panah berulang ini memiliki jangkauan yang besar dan daya tembus yang ekstrim, dan merupakan senjata yang diturunkan oleh leluhur Yuhua klan Fang Provinsi Longyuan. Tidak buruk, ini benar-benar aku. Fang Zesan berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Bai Haichan benar-benar dapat mengenali saya. Kakakmu, Fang Zetao, adalah gubernur Longyuan, dan bukan pejabat kecil. Dia adalah perwakilan dari nama klan Fang, dan telah menerima favoritisme Kaisar Dali. Sejak saya datang ke halaman klan Fang, bagaimana mungkin saya tidak terbiasa dengan orang-orang dari klan. Namun, untuk berpikir bahwa kalian tahu bahwa saya memiliki 9 Aperture Golden Pellet, dan peta mata air naga kuning tersembunyi, sepertinya Anda telah menerima informasi dari Yuhua Abadi. Meskipun Bai Haichan dikepung, dia tidak peduli sedikit pun, dan terus berbicara. Kami memang menerima informasi mengenai Tuan Bai Haichan dari Yuhua Immortal, karena nenek moyang Fang klan saya adalah murid dari Yuhua Immortal. Fang Zesan menggerakkan tubuhnya, kakinya melangkah ringan ke depan,
Persendiannya gemetar, seolah-olah dia sedang menari mengikuti musik yang menyenangkan. Bai Hai Chen, perjalanan Anda ke kuburan kuno Gunung Huangquan di mana Anda menemukan peta mata air naga kuning tersembunyi, dan pelet emas 9 aperture, tidak diketahui oleh orang lain, tetapi oleh Dewa Abadi Yuhua. Dia melihat tindakanmu dengan jelas. 9 aperture golden pellet adalah obat yang dapat membantu seseorang mengorek rahasia alam dewa. Adapun peta mata air naga kuning tersembunyi, itu berisi rahasia simpanan harta karun yang sangat besar. Mungkinkah klan Fang merencanakan sesuatu? Bai Hai Chen tertawa. Diam. Klan Fangku berencana untuk memberikan peta mata air naga kuning tersembunyi kepada Kaisar untuk menunjukkan kesetiaan kita. Adapun 9 aperture golden pellet, itu akan memungkinkan Fang Clan untuk mendapatkan master dari alam ilahi dan sangat meningkatkan kekuatan keluarga kami di Istana Kekaisaran. Fang Zeshan melanjutkan, sepertinya kamu, Bai Hai Chen, tidak ingin memberikan dua hal ini. Maka aku hanya bisa mengambilnya dari mayatmu. Betulkah? Bai Hai Chen tiba-tiba menutup matanya, hanya menyisakan celah tipis, violet light burst. Ledakan. Dengan satu kepalan tangan, pakaian di tubuhnya mulai berkibar dan mengejang, tubuhnya seperti ikan, seperti naga. Jarak 10 li, tercakup dalam sebuah contoh, dan dia muncul di depan Fang Zeshan. Tanpa sempat bereaksi, Fang Zeshan ditangkap oleh Bai Hai Chen. Ho 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 ho. Fang Zeshan hanya merasakan tekanan kuat dari udara di sekitarnya, seolah-olah dia terjebak dalam ruang hampa, dan kemudian dia melihat kepalan besar yang hanya tumbuh lebih besar, dan hampir meledakkan kepalanya. Kekuatan tinju itu ganas dan ganas. Menari bangau di langit terbuka. Menghadapi situasi hidup atau mati, Fang Zeshan akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, menguatkan otot-otot di punggungnya, Sua. Seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap-sayap bangau, tubuhnya mulai melayang, pergi kemanapun angin dari serangan membawanya. Dia segera menghindar dari pukulan itu. Ah, gaya umur panjang bangau yang tenang. Anda telah berhasil berlatih ke alam fana tingkat ke-9, dan merupakan ahli spiritual. Namun, kamu masih bukan tandinganku. Pergi beritahu saudaramu Fang Zetao untuk keluar. Di tengah pembicaraannya, Bai Hai Chen tidak berhenti bergerak, dan menyerbu ke tengah-tengah sekelompok orang. Tengkorak seseorang langsung hancur, mati di tempat. 5 pelipis lainnya robek. Darah segar merembes ke tanah. Secara keseluruhan 10 orang dikirim oleh Bai Hai Chen untuk terbang ke alam baka, dan 5 organ dalam mereka pecah, seolah-olah mereka telah ditabrak kereta kuda 1000 jin. Mereka yang berlatih ke tingkat ke-10 dari alam fana, transformasi dewa, bahkan 5 kuda tidak dapat merobek tubuh mereka, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, tubuh mereka yang tangguh. Mereka tidak terkalahkan, senjata manusia yang mematikan. Dalam sekejap, Bai Hai Chen telah menembus sekitar 100 orang di sekitarnya. Fang Zeshan, kamu berani mencoba menghentikanku. Turunkan kepalamu, dan ambil kembali hidupmu di masa depan. Bai Hai Chen, setelah membunuh orang-orang di sekitarnya, berbalik dan pergi. Penjaga yang tersisa semuanya menembakkan flying crane repeating crossbows mereka, tetapi panah yang mengenai tubuh Bai Hai Chen semuanya terhalang oleh pakaian emas gelapnya, dan tidak dapat menembusnya. Memikirkan bahwa pakaian emas gelapnya adalah harta yang tidak takut pada pedang atau panah. Mereka yang memiliki harta karun yang melindungi tubuh mereka dikombinasikan dengan kekuatan mereka yang luar biasa, di bawah langit, apakah ada orang yang bisa menghentikan mereka? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara halus terdengar entah dari mana, seperti asap. Bai Hai Chen, kamu baru saja datang, tetapi sudah pergi. Ada apa terburu-buru? Bai Hai Chen berhenti, tidak bergerak sama sekali. Energi air, batu, dan tumbuh-tumbuhan semuanya mengembun menjadi bola yang menutupi semua sisi. Kemudian, di tengah penglihatannya, seorang wanita yang mengenakan pakaian putih muncul, kulit krem, alis melengkung seperti bulan, tubuh seindah batu giok, keluar dari sungai di bawah cahaya bulan, dan perlahan berjalan. Seolah-olah bulan telah menghasilkan peri. Seolah putri naga dari sungai Longyuan telah muncul dari istananya. Bumi dan langit dibersihkan, dan ada rasa suci di udara. Fang Zeshan juga berhenti. King Sui, mengapa kamu datang?
Wanita berpakaian putih ini memang wanita pertama dari klan Fang, Fang Qingsui. Paman kedua, saya baru saja kembali dari Yuhua Abadi. Fang Qingsui mengangguk ke arah Fang Zeshan. Masalah ini, tolong serahkan padaku. Memintanya, arogansi apa? Bai Haichen memperhatikan Fang Qingsui, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya. Garis cahaya gelap terbang menuju Fang Qingsui. Garis cahaya gelap ini adalah roda gila seukuran telapak tangan, kedua sisinya ditutupi dengan bilah bergerigi tajam. Ini adalah senjata tersembunyi mematikan Bai Haichen, roda gagak goblin. Itu terbuat dari tungsten, dan memiliki kekuatan 5 kuda di belakangnya. Ketika dilempar keluar, dalam jarak 300 langkah, praktisi ahli manapun akan segera dianiaya saat bersentuhan. Langkah ini adalah langkah pembunuh Bai Haichen. Keyakinannya datang dari mengetahui bahwa, bahkan jika lawannya memiliki level yang sama dengannya, mereka masih tidak bisa lepas dari kematian akibat gerakan ini. Namun, hal yang tidak terpikirkan terjadi. Roda gagak goblin, setelah mengenai 3 chi dari tubuh Fang Qingsui, tiba-tiba berhenti. Tidak ada alasan untuk itu berhenti. Sepertinya di sekitar tubuh Fang Qingsui, ada lingkaran kekuatan tak terlihat yang membekukan segalanya. Jaring listrik yang padat dan mati rasa setipis gossamer, bersinar seperti kristal, melindungi area di sekitar Fang Qingsui, menyebabkan semua orang di tempat itu merasakan arus listrik yang ekstrim. Tubuh setiap orang terasa mati rasa, dan rambut mereka semua berdiri. Arus menghantam, roda gagak goblin, tungsten, melelehkannya seolah-olah itu lilin. Roda jatuh di pantai, logam yang meleleh menyebabkan pasir mulai berasap. Memikirkan bahwa jaring listrik akan mengelilingi tubuhnya dengan rapat. Untuk berpikir bahwa itu bisa melelehkan logam. Jenis kekuatan ini, itu tidak normal, tetapi ilahi. Kekuatan ilahi. Anda telah memasuki alam ilahi. Anak muda ini, dan Anda sudah berlatih di dunia ini, sungguh jenius. Klan Fang akan menguasai dunia. Yuhua Abadi dari Sekolah Abadi Yuhua telah melatih seorang jenius lainnya. Bai Haichen meraung, benar-benar terkejut. Dia berbalik dan melesat. Dengan melatih alam fana ke puncak, seseorang memperoleh tubuh yang kuat, dan menyebabkan jantung memompa semua nutrisi ke otak, memungkinkan otak untuk secara bertahap membuka potensi terpendamnya. Melalui metode kultivasi khusus, potensi terpendam ini berubah menjadi kekuatan sihir misterius, sehingga memungkinkan seseorang untuk memanipulasi guntur, api, daging, pedang, del. Untuk membunuh orang. Berbagai cara yang tidak terpikirkan oleh orang normal. Ini adalah rahasia alam ilahi. Di bawah langit, ada banyak ahli bela diri, tetapi mereka yang dapat berlatih di dalam rahasia alam ilahi adalah 1 dari sejuta. Batas alam ilahi, saat memasuki, membagi mereka yang adalah dewa. Meskipun Bai Haichen berlatih ke puncak alam fana, dia kehilangan satu terobosan yang dibutuhkan untuk memasuki alam ilahi. Sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke langit. Terhadap praktisi master yang telah memasuki alam ilahi, Bai Haichen hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Pisau guntur listrik yin ungu. Menonton Bai Haichen melarikan diri, setelah beberapa napas, dia sudah hampir tidak terlihat. Pakaian putih Fang Qingsui berkibar, nyanyian yang terdengar rendah, dia membuka jari-jarinya, dan bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan terkumpul di tangannya, berputar, lalu tiba-tiba menembak dengan ganas, membelah menjadi 6 pisau, melakukan perjalanan 1000 langkah, bertujuan untuk memenggal kepala Bai Haichen. Arus kuat melewatinya dengan keras, menyebabkan rumpun alang-alang di tepi sungai terbakar semua. Tidak ada ruang untuk gerakan sekecil apapun untuk mencoba dan menghindar. Seluruh tubuh Bai Haichen menghasilkan bau gosong dan gosong. Pakaian emas yang bisa menghalangi pedang dan panah juga robek dan hancur oleh arus. Huala, tubuhnya jatuh ke tengah-tengah sungai Longyuan yang bergulir. Hidupnya pasti sudah berakhir, mengapa repot-repot mencoba melarikan diri. Fang Qingsui berjalan ke depan,
tubuhnya masih di udara, sampai dia mencapai puncak sungai, ombak yang bergulung di bawahnya terus bergulir ke depan. Setelah mencapai tempat Bai Hai Chen jatuh, dia menggunakan tangannya untuk menggenggam. Kekuatan hisap yang kuat datang dari tangannya, air tersedot ke udara, membentuk bentuk pilar yang kasar. Anehnya, tubuh Bai Hai Chen berada di tengah pilar. Peta mata air naga kuning tersembunyi. Fang Qingsue melihat ke tubuh Bai Hai Chen, dan dengan mengangkat jari, menyebabkan gulungan gambar kuno dan kotak emas dan besi seukuran telapak tangan muncul. Kedua harta ini jatuh ke tangan Fang Qingsue, dan langsung mengalami perubahan. Terkena nutrisi sihir, gulungan kuno itu tiba-tiba mulai bergetar, sua, dan langsung dibuka. Gambar ini, latar belakangnya gelap gulita, tampaknya sangat dalam, dan gelap, seperti 9 mata air. Di tengah, ada gambar naga yang samar-samar, seolah-olah sedang tidur nyenyak, atau seolah-olah terjaga. Naga ini membuka matanya, tiba-tiba menggulung Bai Hai Chen, dan kemudian memasuki sungai. Setelah beberapa saat, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Jadi rupanya peta rahasia musim semi kuning naga ini tidak dapat dirangsang oleh sihir. Setelah menerima sihirku, itu membangkitkan kekuatannya. Itu memang harta ilahi kuno yang misterius. Fang Qingsue merenung melihat ke arah sungai, tidak ada bayangan yang bisa dilihat. Naga itu, saat memasuki air, telah bergerak 1000 li dalam sekejap, bagaimana mungkin seseorang bisa mengejarnya? Qingsue, kamu benar-benar berhasil melatih rahasia alam ilahi. Di klan Fang kami, seorang ahli ranah ilahi akhirnya muncul. Fang Zesan sangat bersemangat. Meskipun dia hampir membiarkan Bai Hai Chen melarikan diri, di dalam hatinya, dia masih dalam ekstasi. Paman kedua, atur orang-orang untuk turun dan mencari mengikuti sungai. Di dalam batas-batas provinsi Longyuan, mintalah mereka mencari di sepanjang sungai Longyuan. Bai Hai Chen adalah dipukul oleh pisau guntur listrik Yin ungu saya, hidupnya telah diambil, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun gambar itu menyerap sebagian dari sihirku, buat susunan besar untuk menampung naga dan pencarian tidak akan menjadi masalah. Temukan gambarnya, dan saya akan kembali ke sekolah abadi Yuhua untuk mengajar. Fang Qingsue dengan ringan berkata, aku akan pergi dulu, dan pergi menemui ayah. Di tengah pembicaraan, wanita menakjubkan yang telah berlatih ke alam ilahi ini meluncur di langit seperti burung bangau yang menghilang dari barisan mereka. Fang Zesan mengeluarkan perintah, pindahkan perintah ke bawah, setiap distrik, setiap rumah pemerintah, masing-masing harus menyediakan personel untuk mencari wilayah itu. Kepala klan Fang adalah gubernur provinsi Longyuan, seorang pejabat yang kuat, dan juga mengendalikan kekuatan militer. Klan Fang memegang otoritas terbesar, dan dekrit yang mereka lewati, tidak ada yang berani menentang. Malam telah berlalu, dan fajar mulai merayap. Fang Han, setelah menyelesaikan pekerjaannya, diam-diam bersembunyi di rumpun alang-alang di luar kota di tepi sungai Longyuan, dan mengikuti metode pelatihan yang dia lakukan. Diam-diam belajar, berlatih tanpa henti, dan meningkatkan kekuatannya. Setelah dicambuk oleh wanita kedua dari klan Fang, Fang Qingwei, dan diberi hadiah, Fang Han menjadi semakin bekerja keras selama pelatihannya. Beberapa karung pasir terikat pada keempat anggota tubuhnya, saat dia terus berlari, melompat, dan jatuh ke atas dan ke bawah berusaha melatih anggota tubuh dan pinggangnya dengan kekuatan penuh. Setiap pagi murid inti klan Fang akan keluar dan melatih, gaya panjang umur bangau yang tenang. Satu pukulan pada satu waktu, Fang Han dengan jelas mengingat serangan di hatinya, tetapi dia tidak pernah mempraktikannya. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa terlebih dahulu ia harus melatih keempat anggota badan dan pinggangnya agar kuat dan kokoh serta memiliki kelenturan yang cukup. Hanya dengan begitu dia bisa berlatih. Jika tidak akan ada efek, semua gerakan tidak akan berdaya seperti keranjang kosong. Kesehatan, kekuatan berlatih, seni bela diri, 3 langkah. Seseorang harus melatih langkah demi langkah. Satu pukulan pada satu waktu, keringat menetes ke segala arah, di bawah cahaya fajar, seperti permata di alang-alang. Ayah. Tiba-tiba, Fang Han menabrak karung pasir kasar, dia berturut-turut memukul 100 kali sampai dia mulai melihat bintang, kepalanya berdengung, tubuhnya telah mencapai batas. Setelah itu,
Kakinya terasa tidak berdaya, bang. Dia jatuh dan berbaring di pantai, di antara alang-alang. Masih belum cukup, akhir-akhir ini, meskipun perakul yang telah meningkatkan kehidupan sehari-hari, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan para murid inti klan Fang itu. Setiap hari, mereka makan telur burung, rusa, ginseng, dan ayam. Dengan perakul yang saya hanya bisa sesekali makan daging, dan oleh karena itu tidak mungkin bagi saya untuk melakukan latihan keras seperti itu setiap hari. Menatap ke langit sambil berbaring telentang, Fang Han menghela nafas. Awalnya, hari-hari itu dia diam-diam belajar seni bela diri, diam-diam berlatih, meskipun ada beberapa efek, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid klan Fang. Bagaimanapun, perbedaan antara kemampuan mereka untuk memelihara diri mereka sendiri terlalu banyak. Jika terus seperti ini, tidak akan ada cara bagi saya untuk melatih tubuh saya ke alam kelima kekuatan dewa. Sebagai pelayan, saya sudah tidak bisa membaca buku. Seni bela diri bahkan ada lebih sedikit cara bagi saya untuk berlatih. Mungkinkah aku akan menjadi pelayan seumur hidupku? Selalu tanpa kemampuan untuk mengendalikan diri. Fang Han bergumam. Pada saat ini, di alang-alang di tepi sungai, terdengar suara air yang keras, seolah-olah seekor ikan besar telah melompat dan terdampar. Apa yang terjadi? Fang Han memaksa tubuhnya untuk bangun, dan berjalan mendekat, berharap hanya melihat alang-alang berputar-putar di pusaran, tetapi untuk bangun, dan berjalan mendekat, berharap hanya melihat alang-alang berputar-putar di pusaran, tetapi benar-benar melihat seseorang mengambang di air. Pria ini, mengenakan pakaian emas gelap. Seseorang tenggelam di air. Fang Han segera melompat ke air, dan membawa abu pria itu. Dia tidak bernafas lagi, itu hanya mayat yang mengambang. Setelah menyadari bahwa pria itu sudah mati, hati Fang Han tiba-tiba menegang. Pasti ada penyebab menakutkan bagi tubuh di depannya. Pria ini sudah benar-benar mati, tubuhnya benar-benar bengkak, dengan satu bekas luka panjang mengalir di tubuhnya. Membaliknya, orang bisa melihat bahwa lukanya benar-benar hangus. Pria ini terbelah oleh kilat. Fang Han berkata sambil mengamati lukanya, memikirkan orang-orang di pedesaan yang tersambar petir, yang juga memiliki bau terbakar ini. Pakaian yang dikenakan mayat ini, bagaimanapun, sangat mewah, pakaian emas gelap dengan tetesan air di atasnya, seolah-olah air telah berguling jika dari daun teratai tanpa kontaminasi sedikitpun. Pakaiannya juga sangat lembut dan halus. Fang Han, sebagai pelayan klan Fang, sudah cukup melihat jenis pakaian ini, tetapi untuk bahan pembuatan kainnya, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Haruskah saya melaporkannya, atau bagaimana? Orang mati. Itu bukan masalah kecil. Fang Han baru saja akan menjatuhkan mayat dan melaporkannya ketika dia ragu-ragu dan berpikir, pakaian yang dikenakan orang ini adalah pakaian orang kaya, mengapa dia mati di sini? Jika saya melaporkan ini dan terikat dalam masalah ini, bukankah itu akan merepotkan? Sebaiknya aku menguburnya di sini, membiarkannya beristirahat dengan tenang, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini. Pekerjaan tambahan tidak sebaik tidak ada pekerjaan. Setelah mencapai kesimpulan, Fang Han menyeret mayat itu, mencoba mencari tempat untuk menguburnya. Pada saat ini, dari dada mayat, terdengar suara logam, dan sebuah kotak besi jatuh. Kotak itu, meskipun seukuran telapak tangan, sangat berat dan tampak seperti batu tinta. Pada saat yang sama, gulungan gambar juga jatuh. Fang Han mengambil kotak emas dan besi dan membuka gulungan gambar, dan setelah melihat latar belakang hitam pekat yang berisi bayangan naga, percaya itu sebagai portal ke ruang yang tidak diketahui, dan bukan gulungan gambar sederhana. Gulungan gambar ini adalah harta karun, bahkan setelah direndam dalam air itu belum hancur, seperti kertas biasa hancur begitu basah oleh air. Meskipun Fang Han tidak mengenali gambar ini, sesuai dengan akal sehat, dia dapat menyimpulkan bahwa itu adalah harta karun. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan kotak emas dan besi dan memegangnya di tangannya, mengamatinya. Di atas kotak, dia menemukan kunci emas kecil yang terkunci. Karena penasaran, dia mengambil batu dari tepi sungai, dan mengerahkan kekuatannya, kaca.
Memecahkan kunci emas. Ini mungkin emas asli, 1 emas liang, 10 perak liang. Kunci emasnya juga sekitar 4 hingga 5 emas liang. Tapi ini adalah orang mati, untuk mengambil atau tidak. Seperti kata pepatah, pejabat mencintai kekayaan mereka, mengambil adalah cara yang tepat untuk pergi. Fang Han berpikir sejenak, Pei, aku hanyalah seorang pelayan. Omong kosong apa tentang pejabat, tidak peduli posisi apa, tidak peduli pekerjaan apa, tidak ada kalimat di buku yang mengatakan aku tidak bisa menerimanya. Mungkin juga, Fang Han meraih emas itu dan memasukkannya ke dadanya. Setelah meraih emas, kaca, dia membuka kotak itu. Begitu dibuka, benda di dalamnya menampakkan dirinya. Sebuah pelet emas gelap seukuran ibu jari yang mengejutkan. Memiliki 9 lubang di atasnya, setiap lubang memancarkan sedikit bau herbal. Begitu Fang Han menghirup, jika merasa seolah-olah semuanya telah beres, itu benar-benar ilahi. Tubuhnya terasa ringan dan waspada, kelelahannya benar-benar hilang. Yang sangat menakjubkan adalah bahwa 9 lubang ini tampaknya sesuai dengan 9 lubang manusia yang mengendalikan aliran Qi, menelan dan meludahkan Qi tanpa henti, seolah-olah bernafas. Sepertinya bagian dalamnya mengandung semacam vitalitas yang aneh. Pelet emas ini, dibandingkan dengan pelet Lingzi klan Fang dan pelet Suechan, lebih baik 1000 kali. Fang Han telah melihat murid inti klan Fang itu sesekali menelan pelet seperti itu selama pelatihan mereka untuk membantu memelihara mereka, pil yang sangat halus itu. Namun, dibandingkan dengan pelet emas dengan 9 lubang di depannya, mereka bahkan tidak bisa membandingkan, itu seperti langit dan bumi. Saya juga mendengar para murid itu berbicara tentang desas-desus seputar pelet obat spiritual yang begitu hebat. Mereka dapat membersihkan otot dan tulang Anda, mengkondisikan organ dalam Anda, membersihkan kemacetan, dan meningkatkan kekuatan. Telan 1 pil, dan Anda dapat menghemat bertahun-tahun kesulitan dalam melatih tubuh Anda, menebus tubuh yang lemah. Mungkinkah pelet emas ini adalah salah satu pelet obat itu? Hanya dengan mencium sebelumnya membuatku merasa sangat hebat. Fang Han memegang pelet emas seolah-olah dia sedang memegang berlian, merenungkan apakah akan segera menelannya atau tidak. Tetapi setelah merenungkan setengah hari, dia masih tidak menelannya, karena pil seperti itu tidak boleh dimakan sembarangan. Murid-murid klan Fang itu, mereka menggunakan pelet untuk memelihara diri mereka sendiri setiap hari, selalu pada waktu tertentu, dalam jumlah tertentu, dan pada saat-saat yang tepat. Fang Han tidak bodoh, tentu saja dia tahu, bahkan jika itu adalah pelet obat spiritual yang hebat, jika dia tidak menggunakannya dengan benar, dia akan menerima serangan balasan. Pak praktisi, mayat Anda telah saya jemput, saya akan menguburkan Anda, biarkan Anda beristirahat dengan tenang, jadi beri saya 2 harta ini untuk penggantian, dan kami tidak akan berutang apapun. Fang Han memasukkan 9 Aperture Golden Pellet kembali ke dalam kotak sambil menghadap mayat. Sambil berbicara, Fang Han mulai menyeret mayat itu. Siapa yang mengira bahwa mayat itu akan benar-benar duduk dan berkata, alam ilahi, siapa yang mengira? Gaya Yuhua tidak diragukan lagi adalah yang teratas dari 10 sekolah gaya abadi. Fang Qingsue, Anda tidak diragukan lagi adalah salah satu murid mereka yang paling menonjol, sepertinya kata itu telah mendapatkan kejeniusan lagi. Kami hanya bisa menunggu dan melihat apakah Anda berhasil cukup memahami rahasia alam ilahi. Bahkan jika Anda memasuki alam ilahi, setelah 100 tahun Anda masih akan mati. Hanya jika Anda memahami rahasia umur panjang, Anda dapat melepaskan belenggu kematian. Zombie. Tidak. Menurut rumor, zombie tidak dapat berbicara, dan di siang bolong ini, mereka juga tidak dapat muncul. Siapa sangka mayatnya tiba-tiba duduk tegak, dan berbicara. Fang Han terkejut. Mayat itu mengerti kata-kata Fang Han, dan berbalik untuk melihat Fang Han dengan matanya yang dalam, bertanya, apakah kamu yang menyelamatkanku? Untuk berpikir bahwa kamu masih hidup. Fang Han bertanya dengan tenang, saat dia berhenti. Kenapa kamu begitu tenang? Melihat pakaian yang Anda kenakan, Anda adalah seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan, setelah menemukan saya, Anda seharusnya melaporkannya. Anda tahu, jika Anda melaporkan saya, Anda akan diberikan 1000 liang perak. Mayat itu dengan dingin menatap Fang Han,
nadanya bertanya, seolah menunggu untuk melihat reaksi Fang Han untuk menentukan tindakan selanjutnya. Mendapatkan pekerjaan tidak sebaik kehilangan pekerjaan. Setelah menerima perak, diingat itu tidak baik. Berpikir seperti seorang raja, dua harta yang saya terima dari tubuh Anda adalah keberuntungan besar. Namun, karena Anda masih hidup, dua harta ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Fang Han mengeluarkan 9 aperture golden pellet, dan peta mata air naga kuning tersembunyi, dan memasukkannya ke dalam saku orang itu. Yang terpenting, dia mengamati reaksi pria itu, memastikan dia tidak menyinggung perasaannya. Adapun bagaimana orang itu meninggal, Fang Han tidak tahu. Pria di depan matanya, meskipun aneh, tidak takut untuk mengambil nyawa. Keberuntungan besar, Anda berbicara dengan baik seperti seorang raja. Aku, Bai Hai Chen merasakan hal yang sama. Kamu pelayan dari klan apa? Bai Hai Chen memikirkan 9 aperture golden pellet, dan peta mata air naga kuning tersembunyi, yang telah dia terima, dan kemudian memburunya setelah pengungkapan berita tersebut. Provinsi Longyuan, saya adalah pelayan klan Fang. Fang Han menjilat bibirnya. Kamu adalah pelayan klan Fang. Wajah Bai Hai Chen terkuras semua warna, setelah itu santai lagi. Melihat sekeliling dia bertanya, sepertinya, kamu tidak ingin menjadi pelayan, kan? Itulah mengapa Anda di sini, diam-diam berlatih seni bela diri klan Fang. Anda diam-diam belajar. Seorang pelayan, diam-diam belajar seni bela diri, melakukan tindakan tabu, kamu gelisah. Kamu sangat kuat, hanya sekilas, dan kamu bisa tahu banyak. Fang Han merasa seolah-olah di depan mata Bai Hai Chen, dia tidak punya rahasia. Gelisah itu baik, pelayan Fang Clan, aku bisa membantumu berlatih ke alam ilahi seperti Fang Qingsui. Bai Hai Chen dengan dingin tertawa. Saat dia tertawa, bagian wajahnya yang hangus terlihat sangat jahat. Kamu adalah seorang pelayan, tidak memiliki uang dan tidak memiliki pengaruh, namun kamu ingin berlatih seni bela diri, itu tidak mungkin. Melatih daging Anda membutuhkan kemampuan untuk menghabiskan berton-ton perak untuk memelihara tubuh Anda. Namun, Anda telah bertemu dengan saya, dan itu dapat dianggap sebagai keberuntungan Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan diri, dan hanya membutuhkan Anda untuk membantu saya melakukan beberapa hal. Bai Hai Chen duduk tegak untuk sementara waktu. Rahasia alam ilahi. Anda dapat membantu saya melatih dan memahami rahasia alam ilahi. Fang Han terkejut. Kamu juga tahu rahasia alam ilahi. Sepertinya kamu diam-diam belajar banyak. Bai Hai Chen sekali lagi menatap Fang Han. Saya juga diam-diam mengetahui bahwa alam fana memiliki 10 tingkat, dan bahwa tingkat ke-10 adalah transformasi dewa. Dengan melatih daging dan tubuh seseorang hingga puncaknya, otak akan dapat memperoleh nutrisi dalam jumlah besar yang memungkinkan seseorang menghasilkan mana yang diperlukan untuk menggunakan banyak jenis sihir. Fang Han membacakan semua hal yang telah dia pelajari dari Juling Hen Fang Tong, kata demi kata. Tidak buruk, dalam tubuh manusia, kepala adalah organ paling misterius. Setiap latihan seni bela diri, semua tidak dapat memengaruhi pikiran. Ini adalah teori alam ilahi. Bai Hai Chen melanjutkan, agar kamu memanggilku guru, kamu harus menyelesaikan tugas-tugas ini yang akan aku berikan padamu. Pertama, Anda perlu mencari kesempatan untuk memasuki sekolah Yuhua dan mempelajari Yuhua Fei Sengejing. Kedua, kamu harus membunuh Fang Qingsui. Sekolah Yuhua, ibu negara Fang Clan, Fang Qingsui. Fang Han sekali lagi terkejut. Dia tahu bahwa rumor mengatakan bahwa leluhur klan Fang adalah murid abadi Yuhua, dan bahwa 100 tahun sebelumnya telah meratakan dunia. Adapun ibu negara, Fang Qingsui, dia selamanya berada di sekolah Yuhua belajar, dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi abadi. Meskipun bergabung dengan sekolah Yuhua sepertinya tidak membantuku menarik kepalaku keluar dari tanah, tetapi berjanjilah padaku bahwa jika aku berhasil, kamu akan membantuku menjadi seseorang yang akan mengejutkan dunia. Fang Han mengumpulkan keberaniannya, dan meludahkan banyak omong kosong. Dia tahu bahwa orang di depannya agak aneh, dan menyadari bahwa semakin mengejutkan kata-katanya, semakin besar kesempatan dia untuk menerima penerimaan orang di depannya. Kamu hanya menunggu untuk mengalami. Kamu benar-benar masih naif.
Siapa yang tahu bahwa Bai Hai Chen akan, setelah mendengar kata-katanya, tertawa dingin. Sekarang adalah waktunya untuk menarik kepalamu keluar dari tanah, melatih rahasia umur panjang dari alam ilahi, memiliki seseorang dari 10 sekolah abadi. Mengajarimu, kuasai, dan kejutkan dunia. Semua negara akan memberikan penghormatan kepada Anda. Sepertinya Bai Hai Chen telah berhasil melihat ke dalam lubuk hati Fang Han. Kekaisaran Dali, meskipun wilayahnya sangat besar, populasinya banyak, tetapi pada kenyataannya, di mata 10 sekolah abadi, mereka tidak lebih dari mainan. Kaisar besar Modao, semua lahir dengan bakat bawaan terbesar di bawah langit, seperti dewa bawaan. Jika mereka tidak puas dengan kekaisaran Dali, mereka dapat membakarnya kapanpun mereka mau. Ada kerajaan lain juga, seperti Kekaisaran Bowe, Kekaisaran Dasun, Kekaisaran Dasi, Del. Satu persatu, mereka tidak bisa menandingi Kekaisaran Dali. Ada banyak kerajaan lain. Dewa bawaan, orang macam apa mereka yang menyatakan diri mereka sebagai kaisar? Fang Han benar-benar terkejut. Sebagai pelayan klan Fang, prospeknya tidak buruk, tetapi dia selalu berpikir bahwa segala sesuatu di bumi adalah bagian dari Kekaisaran Dali, dan tidak pernah menyadari bahwa di bawah langit akan ada begitu banyak kerajaan. Negara. Jadi seberapa besar seluruh dunia? Bumi itu besar, langitnya besar, bahkan kekosongannya besar. Seberapa besar hatimu, dunia sebesar itu. Saya telah membantu Anda membuka mata Anda. Kaisar besar Modao dengan sihir iblis mereka dan 10 dewa semuanya telah hidup begitu lama. Kaisar Kekaisaran Dali telah hidup selama 10.000 tahun, tetapi bisakah dia hidup melewati 10.000 tahun? Adapun Kaisar Agung, mereka dapat hidup melewati 10.000 tahun. 10 dewa, murid-murid mereka telah dilatih ke alam ilahi dan datang ke Kekaisaran Dali. Semua bangsawan itu, mereka harus memperlakukan para murid dengan sangat hormat, takut tidak memperlakukan mereka dengan cukup baik. Kali ini Fang Qingsui berlatih ke alam ilahi, dan aku khawatir Kekaisaran Dali akan memahkotai putrinya, dan itu akan menjadi kehancuranku. Peta mata air naga kuning tersembunyi, yang saya terima adalah mata air kuning Kaisar Agung Modao, di Gunung Huangquan, di mana dia meninggalkan senjata ajaibnya dengan kekuatan tak terbatas. Bai Hai Chen memperhatikan mata Fang Han, seolah-olah dia sedang menonton orang idiot. Jika Anda memasuki alam ilahi, Anda akan dihadapkan pada hal-hal ini, dan Anda akan memasuki dunia mistik. Jika Anda tidak memasuki alam ilahi, Anda akan terjebak di kerajaan manusia, selamanya menjadi bak. Sayang sekali, saya memiliki harapan untuk memasuki alam ilahi, tetapi saya gagal. Oke, ini semua untuk mengekspos mata Anda ke dunia nyata. Jika Anda benar-benar ingin berhubungan dengan dunia ini, Anda harus mengandalkan klan Fang, dan pertama-tama masuk ke sekolah Yuhua. Oke, hormati gurumu dulu. Aku tidak punya banyak waktu lagi.